Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Poin-poin penting dalam mempelajari manajemen ASN adalah sebagai berikut. Konsep kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdiri atas PNS dan P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Peran, fungsi, dan tugas ASN. Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fungsi ASN yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Tugas ASN yang pertama melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak ASN sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN Pasal 21, hak PNS antara lain: pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas; kedua, cuti; ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua; keempat, perlindungan; dan kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN Pasal 22 antara lain: pertama, gaji dan tunjangan; kedua, cuti; ketiga, perlindungan; dan keempat, pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN yaitu sebagai berikut. Kode etik ASN. Pertama, sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 3. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya.
Merit system adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan, yang mana ASN harus sesuai kualifikasi, sesuai kompetensi, dan berkinerja secara adil. Dengan merit system, organisasi dapat mempertanggungjawabkan bagaimana mereka menggunakan SDM-nya secara efektif dan efisien. Bagi pegawai, sistem ini menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir. Selanjutnya yaitu pelayanan publik, mengenai unsur prinsip dan etiket pelayanan. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur pelayanan publik adalah penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan, dan kepuasan layanan. Prinsip pelayanan publik ada partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, berkeadilan. Etiket pelayanan publik menyampaikan salam dan tegur sapa, bersalaman atau berjabat tangan, bertamu dan menerima tamu. Tentunya hal-hal ini dapat kita kuasai jika memiliki keramah tamahan, public speaking yang baik, dan kerendahan hati. Ada juga etiket pelayanan bertelepon, menangani keluhan pelanggan. Dalam menangani keluhan pelanggan, kita harus penuh kesabaran dan keprofesionalitasan. Pemerintah dituntut melakukan perbaikan sistem terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam hal ini, WOG dirasa penting untuk dilaksanakan. Hal itu dapat diwujudkan salah satunya dengan e-government. E-government menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efektivitas pengolahan pemerintahan termasuk pengolahan pertanahan. E-government dapat menjadi jembatan antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan sektor bisnis, dan pemerintah dengan masyarakat. Melalui e-government, berbagai informasi yang tersedia terkait instansi pemerintahan dapat diakses secara mudah, cepat, dan real-time. Dengan ini, solusi e-government sangat cocok diterapkan di berbagai instansi pemerintahan termasuk di ATR BPN.